Assalamualaikum, selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi. Tapi hari ini gak bikin-bikin pagi-pagi melainkan review bahan ya, aneka manik kerang yang baru masuk di koleksi Kiki. Nah, ada kerang yang model kayak gini. Ini kerang gonggong khas dari kota Batam. Kita punya stoknya lumayan banyak. Biasanya kita rangkai jadi bros seperti ini. Teret. Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Mbak Kiki sekarang rajin live ya. Biasa Mbak, kalau semakin rajin live itu adalah tanda-tanda BUCCC. Butuh uang, cepat. Apa sih? Enggak ya, selain memang itu juga sih ya, tapi ini juga semoga mudah-mudahan live-nya bisa membantu memberikan ya inspirasi tipis-tipis lah ya buat teman-teman yang pengen nyobain berkreasi pakai manik kerang. Selain yang model ini, kita juga punya yang baru datang, itu kerangnya bentuk kayak donat. Ini wajib kayak gini ya. Ini juga manis banget guys. Monggo kalau misalnya berminat langsung aja ngabarin mbak admin sebelum kerangnya habis. Biasanya kalau habis live habis kerangnya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kalau mau bikin ini apa sih bahan-bahan yang perlu disiapin? Nah, kalau saya biasanya bros-bros kerang ini selalu full mutiara air tawar ya. Nah, cuman kan harganya mutiara air tawar tuh sekarang melambung dengan tinggi banget ya. Untuk mutiara air tawar yang kecil-kecil gini aja itu per untai harganya di Rp50.000. Jadi kalau yang agak besaran misalnya yang ukurannya 8 mili ya 60-70 lah ya, harganya sekitar segitu. Tapi terus terang saya nggak jual, saya cuma jual yang kecil aja sekarang karena harganya relatif tinggi dan barangnya juga susah. Jadi sementara ini kita nggak stok banyak. Nah terus gimana dong kalau nggak ada mutiara air tawar? Kita bikin aja yang versi ekonomis ya. Nah, boleh pakai mutiara air tawar yang kecil-kecil, tapi mostly bagian yang lain kita mix aja bahannya pakai aneka mutiara sintetis sama dikasih kristal tipis-tipis. Ini juga hasilnya lumayan cakep loh. Gimana cara buatnya? Nah kita akan review bareng-bareng ya. Selamat pagi Mbak Evi. Assalamualaikum Mbak Heni, Mbak Ica juga. Paling enak sih kalau mau bikin itu udah aneka bahannya disiapin dulu di sekitar kita, supaya kalau mix match warna jadi lebih mudah ya. Nah biasanya saya punya satu kompartemen yang isinya daun semua kayak gini. Ini daun-daunnya juga bisa dibeli di manik-manik koleksi Kiki ya teman-teman. Terus laci-laci saya itu isinya gini, kerang-kerangnya yang mau dibikin. Saya pakai kerang nugget juga nih ya. Ini yang warnanya putih. Terus aneka manik bulat dan oval itu saya letakkan di satu kompartemen juga. Nah yang gold ini bahannya namanya parel ya, jadi dia ringan gitu. Untuk memberi aksen supaya brosnya nggak terlalu putih banget. Terus ada juga satu kompartemen isinya full mutiara air tawar. Nah kalau udah disusun seperti ini, bikin bros akan relatif lebih mudah. Untuk kawatnya saya pakai kawat super ukuran 0,4 mm. Nah kawat super ini adalah kawat yang base-nya itu dari stainless ya, atau monel. Nah cuma kalau teman-teman beli di mana-mana gitu. Hai Mbak Elisa, ini saya akan buatin tutorial sesuai requestnya. Mudah-mudahan membantu ya nanti kalau bikin aksesoris. Terus habis gitu cuma nanti kalau misalnya teman-teman udah nyobain banyak jenis rawat ya, beda toko beli itu kadang-kadang suka beda juga tekstur atau rasa kawatnya. Karena kenapa? Kawat ini kan dijualnya itu tanpa merek ya. Sehingga
walaupun judulnya sering sama-sama kawat monel, tapi kalau udah dicobain bikin itu suka beda gitu kawat di toko ini sama di toko itu. Nah, jadi saran saya untuk kawatnya teman-teman pakai aja kawat yang dari koleksi Kiki. Sementara manik-maniknya bebas ya, boleh pakai kerang gini atau kerang gitu. Misalnya Mbak, misalnya saya ke pantai, saya ambil kerang gitu, bisa nggak sih langsung dirangkai? Secara teori bisa ya sebenarnya ya, cuman saran saya, jadi saya juga baru tahu sih setelah saya ngambil kerang dari beberapa tempat, ternyata beda pengrajin itu kualitas kerang yang dihasilkan beda ya. Nah ini kerang yang kemarin saya jual harganya 12.500 isi 3 cuma 3 biji kerang 12.500. Dia tuh lebih mengkilat gitu loh permukaan kerangnya dan halus banget hasil. Jadi ini kan kerang yang bentuknya kayak kerucut terus dipotong tipis ya. Nah kemudian bagian tengahnya jadi seperti ini. Nah kemarin saya ganti lagi. Ini kerangnya sekarang 12.500 dapat 6. Kalau teman-teman belanja yang sekarang ini beda pengrajin ya. Nah ini kalau diraba kerangnya lebih kasar dibandingkan yang seri biasanya saya ambil. Terus warnanya itu juga lebih berkilau yang warna harga 12.500 isi 3 dibandingkan yang isi 6. Kalau yang isi 6 ini nggak terlalu berkilau, jadi kayak masih ada kesetnya gitu ya di permukaannya. Walaupun ya secara penampakan ya mirip-mirip aja ya, tapi ternyata emang kalau beda harga itu beda guys. Nah terus yang ini, jadi kalau teman-teman ambil kerang langsung dari pantai gitu ya, sebelum diolah sebaiknya ada proses pembersihan yang dilakukan. Biasanya itu direndam sama cairan pemutih ya. Intinya sih untuk membunuh aneka mikroorganisme yang mungkin ada di permukaannya gitu, sekaligus untuk ngebersihin permukaan kerangnya. Jadi jangan langsung diaplikasikan jadi aksesoris, tapi dibersihkan dulu lah kerangnya. Dijemur, setelah kering baru kita kreasikan. Kalau misalnya mau dikasih lubang bisa dibor menggunakan mata bor yang memang kecil. Nah ini biasanya ada sini ya, sisi seperti ini sama sisi seperti ini. Saya lebih suka ngambil yang sisi ini sebagai bagian depannya. Tapi monggo teman-teman bebas, sebenarnya nggak harus persis dengan saya, boleh dikreasikan sesuai selera. Oke, nah ini kita ikat sama kawat super sampai dia nggak bergerak lagi ya. Jadi istilahnya kerangnya dikunci dulu. Nanti kalau sudah kerang ini dikunci, selanjutnya kita kasih kelopak yang lebar juga. Saran saya sih pakai yang bahannya ini warna putih. Nah itu bisa Mbak dipakai lagi ya, karena ini tuh jadi daya tarik loh kalau misalnya jualan. Ini ya, di sini kita simpan, lipat, jepit, terus diputar. Oke ya. Ambil lagi sebelah sana. Masukkan, ini 2 kawat sekaligus. Ya. Oke, terus kita putar. Kita putar. Kalau teman-teman nggak punya aneka kelopak, aneka manik daun, boleh ya langsung pakai kelopak lagi satu di sini. Tapi kalau saya sukanya saya variasi pakai cam yang bentuk daun-daun seperti ini. Harganya 10.000, isinya 3 butir. Emang agak mahal sih ya. Tapi emang bagus guys. Dia itu tebal teksturnya, ya. Dan kalau dipasang itu bikin brosnya langsung indah seketika ya. Langsung paripurna cetarnya. Kita lipat ya, tahan, terus ini diputar 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke. Nah
Kalau ini daunnya masih uglik-uglik, apa yang dilakukan? Ambil kawatnya lagi. Nah, lalu kita dobelin. Tapi diperhatikan ya, kalau tadi awalnya arah kawatnya itu ke kanan, ya, ini kan kawatnya geser ke kanan ya. Yang berikutnya kawatnya kita arahkan ke kiri. Kelihatan ya, jadi daun ini diikat satu di kanan, satu di kiri. Kalau pakai kawat super, teman-teman bisa lihat ya, dia sangat kokoh sekali. Kerangnya kokoh kepasang, manik-maniknya juga kokoh kepasangnya. Ini bagian belakangnya seperti ini. Jadi mumpung masih ada promo 33 ya di Shopee, monggo di check out aja kawat supernya guys. Manik-maniknya bebas, teman-teman bisa kreasikan pakai harta kekayaan yang ada di rumah. Nah, karena kali ini kita mau bikin versi bros yang ekonomis, saya akan pakai bahan pertamanya itu adalah mutiara jeruk ringan. Ready mbak, kerangnya 12.500, dapat 6 butir kerang ya. Monggo nanti bisa langsung pesen di mbak admin. Kawat dari belakang arahkan ke depan ya. Kawatnya sudah sampai di depan, jepit lalu diputar. Jepit lalu diputar. Nah, ini teman-teman perhatikan ya. Ini lubangnya harus kelihatan di samping, tapi kalau dari atas tidak kelihatan. Ya. Nah, ini kita masukkan. Set. Oke. Terus kita jepit putar. Nah, tertarik lagi ke atas, kita pasang. Boleh kalau teman-teman mau variasiin pakai warna lain. Saya pakai Parel Gold ya. Ini ada ukuran 8 mili, 10 mili gitu, 6 mili. Nah, dari bawah dapat ke atas. Sampai di bawah ditekan ya. Lalu ini diputar. Dipastikan ya lubangnya nggak kelihatan dari arah atas. Oke, satu kali aja. Naikkan ke atas lagi, terus kita kasih. Nih. Jatuh guys. Bismillah. Ini mutiara ringan juga, ukurannya 10 mm. Kawat dari bawah arahkan ke atas, kawatnya dari atas arahkan ke bawah. Sampai di bawah dijepit ya. Lalu ini diputar lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Lia, Mbak Heni ya, happy cute. Mbak Kiki Shop. Wah. Ini terus kalau misalnya ya ini manik-maniknya belum rapet, ini kita putar, atur, baru kawatnya ini kita lingkerin di bawahnya si mutiaranya. Jadi dia langsung nempel dan mendekat. Oke guys. Nah, kalau ini dirasa udah cakep, selanjutnya kita pasangin. Yang bentuknya oval-oval kita arahkan ke atas-atasnya ya. Set. Tahan di bawah, lalu kita pelintir. Iya, kalau teman-teman lihat dari zoom, ketika dia mulai menjauh dari rangkaian tengah, itu sebenarnya setiap bros itu dipelintir, jadi kayak ada akar-akarnya gitu. Nah, ini kita kasih satu lagi yang bulat ya di tengah, terus ditempel lagi. Oke, ini diatur dulu sampai dia nggak kelihatan. Nah, baru kita lilitkan. Karena kenapa sih kalau pakai mutiara ringan dia gampang banget kebuka? Sebab ini kan lubangnya besar ya, sehingga mutiaranya itu gampang bergeser posisinya. Nih, nah kalau pengen sesuatu yang kelihatan lebih cetar membahana, teman-teman bisa juga kasih kristal-kristal ya.
di rangkaiannya ini. Soalnya kristalnya warnanya gold gitu, boleh. Terus ini kita taruh di bawahnya. Ini lebih besar ya, oval, dia juga mutiara ringan. Taruh di bawah sini. Oke, baru kita lipat ke sana. Tahan, dijepit bagian belakangnya, lalu ini dipelintir. Seperti ini ya. Nah, kemudian biar di sini seimbang, kita bisa kasih lagi. Kalau ini kok kegedean ya kayaknya. Jangan deh. Kita pakaiin yang bentuk ini aja kali ya. Iya ini bagus. Nah, untungnya kalau mutiara ringan dia nggak gampang ngelupas ya. Tapi mutiara ringan ini lubangnya besar mbak, sehingga kalau bikin bros setelah dipelintir itu lebih perjuangan untuk bikin dia nggak gerak. Sebab dia kan tengahnya ini karena lebar dia lebih gampang bergerak. Nah, otomatis kita harus benar-benar hati-hati ya pada saat melintir itu, benar-benar nggak boleh ada ruang di bawahnya sih. Ini ada ruang tuh gini. Nih kalau dinaik turunkan udah nggak bisa mbak, karena dia sudah mepet pada saat dipelintir. Kelihatannya gampang ya. Nanti kalau teman-teman nyobain pakai mutiara ringan itu menurut saya jauh lebih sulit ketimbang pakai mutsin berat. Tapi enaknya kalau pakai mutiara ringan dia tidak gampang mengelupas. Jadi kalau pakai kawat super ya kadang-kadang itu kalau kita nggak bisa ngatur kekuatannya, dia gampang banget permukaannya mutsin berat kelupas. Boleh Mbak Vibi, monggo dicoba nanti ya. Mudah-mudahan masih bagus. Jadi bisa langsung laris nanti. Nah ini dikasih kristal satu ya biar kesannya lebih bling-bling. Nah kalau kawatnya udah tinggal sedikit gini, ini kan udah susah ya mau dipasangin itu. Nah daripada dipotong, sebaiknya kawatnya diarahkan di permukaan depan. Kita lilitkan di tengah-tengah ini untuk merapatkan posisinya si mutiara yang udah kepasang. Set ya. Mbak tadi kawatnya dipotong berapa? Satu tarikan tangan atau sekitar mungkin 1,20 meter ya. Nah ini kalau mau kelihatan agak mahal, teman-teman bisa kasih 2 butir mutiara air tawar ya. Oh sebanyak-banyak guys, secukupnya aja lah ya. Ini ibarat micin mungkin ya kalau kita masak makanan. Sebagai pemanis dan penghias agar brosnya tampak gurih. Iya. Ini kita kasih 2 atau 3 butir. Yang kecil aja 6 mm ini yang saya pakai. Tapi kebetulan warnanya peach. Kalau di toko 6 mm-nya warnanya putih semua ya. Nah bener, kalau mutiara berat dia lebih gampang ada luka ya di permukaan ininya. Rangkaian. Oke, udah kelihatan ya. Nih kalau teman-teman lihat dia kayak bergerak gitu loh. Si mutiaranya tuh kayak gampang kelihatan menjauh. Nah, nggak apa-apa nih, sambil ini kita sambil tekan, pasang lagi. Seperti mudah namun tidak terlalu mudah ya. Nggak apa-apa. Pertama-pertamanya aja mungkin kelihatan susah ya guys. Nanti kalau udah sering bikin akan semakin gampang. Oke, nih satu ada di sini, kita bisa kasih satu lagi di sini. Tapi kok kayaknya heboh banget ya. Kita kasih yang kecilan lah. Di bawah ini kita kasih yang 6 mili kristal donat. Bismillah. Oke ya. Jadi di sini dia agak
Mbak kalau nggak pakai kawat super, misal mau pakai kawat tembaga bisa nggak? Bisa banget. Pakai yang ukuran 0,4 juga ya. Cuman hati-hati kalau pakai tembaga juga gampang putus ya pada saat di pelintir-pelintir gini. Nah jadi kalau pakai tembaga mungkin nggak usah terlalu banyak pelintirannya. Ini kita bikin di sebelah sini. Hai. Aku belum bikin yang kerang kotak kok Olive ya, tunggu. Nungguin Olive hadir. Nah, terus kita kasih di sebelah sini lagi. Aduh ya ampun, aku melupakan sesuatu guys. Aku lupa bawa penitinya. Pantas tadi udah ada feeling gak enak apa gitu ya yang kurang. Ternyata aku gak bawa penitinya. Ya yang oval tajam udah habis Liv, udah laku, jadi aku gak punya. Aku cuma mau akan bikin yang ini ya, tapi nanti bisa lah ya Olive modif-modif lah ya yang oval tajam itu. Oh iya, gak tahu tuh yang oval tajam banyak yang suka ya. Olive masih kebagian tadi. Yang kerang kotak ada di toko, ada mbak, ada tapi nggak banyak ya. Mudah-mudahan kebagian. Aduh, ini loh pedagang nggak niat ya Allah, maafkan ya guys. Jadi ya belinya masih minimalis lah ya, coba-coba gitu. Kalau laku ya nanti kulaan lagi. Yang hari ini nggak kebagian, tenang nanti insya Allah kakak Kiki belikan lagi. Tuh gimana guys? Nah sederhana kan bikinnya, mudah bukan? Oh ya Allah, Olive. Iya, tadi sebenarnya ada yang oval, ada yang tetes, ada yang persegi mbak, kerang-kerangnya ini. Tadi pagi sih diuploadnya, terus teman-teman pada minta, mbak buatin juga dong tutorialnya biar nggak bingung. Oke, langsung gas bikin. Ini kalau pakai bahan mutiara ringan ditambahin sebutir 2 butir mutiara air tawar ya, dijual di harga 40.000. Masih untung banget lah kita insya Allah ya. Cuman memang kalau teman-teman lihat ya, ini tuh modelnya lumayan banyak ya. Nih, semua mutiara yang dipakai di sini tuh adalah mutiara yang beda ukuran dan beda jenisnya. Artinya apa? Ya minimum kan harus beli sebungkus-sebungkus ya nggak sih? Jadi ya banyak juga. Tidak semurah itu gitu. 40-50 lah kalau mutiara air tawarnya banyak kan ya. Nanti teman-teman sambil dihitung-hitung sendiri ya, jangan ngasih harga langsung ngecek toko sebelah. Paling bijaksana adalah kita tahu pasti bahan baku yang kita pakai itu habis berapa banyak, sehingga nanti pada saat kita ngitung itu real harga berdasarkan modal yang keluar kita pakai. Nah ini sudah ada goldnya, kayaknya kurang ya, harus ada gold juga nih sedikit-sedikit. Kita kasih lah sedikit gold di sana dan di sini. Nah, ntar ya, aduh kok lupa sih tadi ada mbak-mbak lewat nggak pernah minta peniti deh. Nah jadi yang harus diingat ya teman-teman, ketika pakai manik-maniknya cukup beragam, pastikan warna yang senada atau mirip-mirip itu muncul 2 atau 3 kali. Nah ini warna yang belum muncul tuh yang goldnya ya, jadi saya pakaiin gold lagi 2 di kanan, 2 di kiri. Kayaknya lucu. Atau di sini. Bismillah. Nah ini ya yang tadi saya cerita, kalau pada saat meluntir jangan sampai ada ruang. Supaya apa? Supaya dia tidak bergerak nih. Ini dia sudah sampai mepet. Nah itulah kenapa tangan-tangan saya bagian sini tuh sering kapalan ya. Menebal dengan tidak wajar. Sebenarnya dia itu adalah sebuah cara alami untuk menjaga
tangannya tidak mudah terluka. Jadi dia menebal secara alami. Iya. Terus ini ditaruh lagi di sini. Ya, gitulah kurang lebihnya. Ini udah cukup banget sih, bisa langsung ditutup. Oh, Olive, workshop lagi dong Mbak Kiki di Jakarta. Amin, amin, mudah-mudahan ya. Nanti kali ya habis lebaran main-main ke Jakarta lagi. Kemarin sih cita-citanya mau sambil lihat Inacraft. Ada aja, terus nggak jadi deh. Sampai Inacraftnya udah bubar ya. Ini ditaruh di sini. Kok heboh. Terus kasih yang kecil aja lah di sini. Ya, amin. Sehat-sehat terus juga ya teman-teman ya, biar bisa ketemuan kapan-kapan. Wah, ini kalau dikasih godaan, ayo Mbak ke Jakarta tak buatin lasanya. Oh, rasanya kan langsung pengen pesen tiket secepatnya ya guys. Ini ya, tuh, ini bahannya sangat murah ya. Kalau yang ini full mutiara air tawar dalam berbagai ukuran, yang besar-besar, pakai kelopak, pakai ini. Harganya 95.000. Kalau yang kayak gini ya separohnya ya, 40.000 aja. Gimana guys? Pilih yang 95.000 atau yang lebih murah? Nah, ini. Terus kapan kita jual yang 40, kapan kita yang jual yang ini, tergantung sama market kita masing-masing ya. Kalau sekiranya teman-teman kita itu kebetulan banyak yang menengah ke atas ya, atau memang suka sesuatu yang unik dan tahan lama, dia akan lebih mending beli sekalian yang mutiara air tawar deh gitu. Tapi ada juga kelompok yang nggak apa-apa lah, nggak usah, yang penting ganti-ganti lah gitu, nggak usah mahal-mahal banget, penting kelihatan baru. Nah itu mungkin dia akan lebih suka yang harga 40 ribuan. Yang penting apa Pak? Yang penting pada saat jual kita kasih dengan jelas bahan dan material yang digunakan itu apa, sehingga dia nggak merasa dibohongin ya. Karena kadang-kadang orang tuh nggak baca sih caption. Udah kita tulis pun belum tentu dibaca ya. Jadi pastikan dia tuh tahu yang dibeli apa, kualitasnya gimana, dan bersama itu ada harganya. Ini saya punya peniti tapi kecil banget guys. Tunggu ya, abis ini saya phone a friend. Mudah-mudahan mbak-mbak yang lewat di toko nanti bisa mengambilkan 1-2 butir peniti. Timbang peniti yang kecilan kan malah nggak bisa dipakai ya nanti ya. Saya sukanya sih pakainya yang 3 cm sampai 3,5 cm. Tuh. Halo. Pagi Mbak Ting Ting. Nah, bagian belakangnya kurang lebih akan seperti ini ya teman-teman. Kawatnya gini dan brosnya jadi gini. Gimana lah. Manis kan? Manis loh, walaupun dia bahannya relatif harganya murah. Oke, kita udah jadi satu. Selanjutnya kita akan bikin lagi yang kedua, yaitu pakai kerang ya. Nah, kalau tadi kita pakai kerang satu, kita kali ini akan bikin pakai kerangnya 2 lah ya, biar agak beda. First yang harus diambil adalah ini, mau kawat super, ukurannya 0,4. Nih, monggo teman-teman, bahannya bebas ya, pakai segala jenis bahan yang ada di rumah. Tapi kalau bisa, pakailah kawatnya kawat dari koleksi Kiki aja, guys. Wah, Mbak Tinting mau pijet, guys. Oke, nah sebenarnya ini ada lubangnya teman-teman ya. Ini bisa kita rangkai masuk ke dalam lubang. Tapi kali ini saya mau kasih tips yang tidak dirangkai lewat lubang. Jadi dia dirangkai lewat salah satu sudutnya sini ya. Gini. Ini juga bisa jadi desain baru. Kita lipat, bismillah. Ya. Dia tidak goyang, tidak goyang.
Mbak Ting Ting tangannya lagi sakit. Kalau saya biasanya akupuntur sih Mbak, kalau udah mulai mengalami gangguan saraf tepian. Emang usia ya. Nah ya, terus ini kita jepit lagi di sini. Nanti kalau Olive pakainya kerang yang lancip ya, nanti bisa dibikin 2 kerang lancip kayak gini. Jadi biar mirip apa anak-anak, kacamata ya. Lah kok kacamata? Mohon diabaikan guys, kalau komen-komen yang nggak jelas. Enggak, ini sebuah tutorial biar kelihatan beda gitu ya. Nah, terus ini 1 kan, terus kasih dong 1 di sini kerangnya. Kalau tengah-tengahnya masukkan ke lubangnya ini ya, karena kan sebenarnya ini ada lubangnya ya Olive ya. Nah jadi kalau dia di lubangnya dia nggak akan geser. Kalau ini sih sebuah tutorial random. Jadi sebenarnya saya juga nggak pernah bikin bros yang model gini, ini baru terbersit guys idenya. Apa? Kita nonton live yang baru terbersit. Nah, terus kita pasang jadi 4 seperti ini. Oke, bismillah. Guys, ya. Jadi teman-teman adalah menonton percobaan bikin bros ya, bukan tutorial bros. Duh, semoga tidak membuat jadi kapok ya guys. Live macam apa ini? Terus habis gitu kita kasihlah daun-daunan gini biar kelihatan agak mahal ya. Apa Mbak fungsinya daun itu? Ya biar kelihatan agak mahal aja. Menurut saya sih kalau buat model ini mungkin pakai yang daunnya lempengan lebih tipis tuh juga bagus ya. Jadi nggak harus yang tebel-tebel banget. Atau pakai daun yang emas putih-putih itu juga boleh sih. Papa, Mama minta tolong ambilkan itu dong Pak. Peniti ukurannya 3,5 cm. Minta kan anak-anak aja. Iya. Ya, ini kalau dia masih goyang, apa yang harus dilakukan teman-teman? Kita masukkan lagi ya. Tapi diikatnya di arah yang berbeda. Jadi kalau tadi yang pertama kawat dari kanan, ini kawat dari kiri. Oke, nih kawat dari kanan, kawat dari kiri ya. Jadi dia bisa aja nih Mbak Una. Aku jadi GR. Oke guys, sudah terpasang ya atas kerang. Makasih banyak. Iya Dek, makasih banyak di komen. 1 kerang di atas, 1 kerang di bawah. Lalu kita pasang mutiara air tawar. Mutiara ringan model jeruk yang 12 mili ya. Ini kita bikin brosnya versi ekonomis ya. Nah yang akan kita bikin ini mungkin harga 65 lah, karena kerangnya 2 ya kan. Tadi kan harga 45 karena kerangnya 1. Set, ini kita geserkan ke sini. Lalu kita pakein ini mutiara yang ukuran 10 mm. Ini juga mutiara ringan yang lubangnya besar. Ya, besar. Nah, kenapa kok tadi kawatnya didobel? Karena itu buat penampang ya. Biasanya kalau bawahnya itu tipis, ini kan tipis ya. Itu jarang orang yang bisa mempertahankan brosnya tetap datar rata di bawahnya ini. Biasanya akan kedorong-dorong, terus brosnya ini akan melengkung ya. Kalau bros melengkung sebenarnya dia masih tetap cantik-cantik aja sih dari depan. Cuma problemnya adalah ketika masang peniti akan jadi sulit ya. Nah untuk itu kita kasihlah dia kawat double supaya kalau ketekan-tekan tuh dia masih kokoh gitu.
mencengkram bagian bawahnya sampai dia nggak kedorong-dorong. Mbak, kalau masuk sama Mbak Ting Ting, satu kawat dimasukkan 2 kali ya. Jadi kayak gini kan, ini sudah ada ini ya. Terus kita masukkan lagi, didobelin gini. Ini juga cara yang bagus banget ya. Cuman secara timing, waduh timing ya amat. Kalau di timer waktu ya Mbak, masukkan satu-satu kawat gini, nanti akan lebih lama dibandingkan kawatnya langsung didobel dari awal. Mungkin kalau bikin 1-2 bros nggak kerasa ya. Nanti kalau udah bikin 1-2 lusin bros kerasa tuh perbedaan waktu yang seberapa menit-menit itu. Jadi menurut saya sih ya mendingan langsung ya dipasang di pertama. Kalau kita punya harta kekayaan berlimpah, wes mantap. Maksudnya mutiara air tawarnya tuh banyak gitu guys. Kasihlah 1 butir 2 butir di bagian tengah ini. Supaya apa? Supaya kita bisa flexing ke calon pembeli. Ini ada mutiara air tawarnya Mbak, mahal ini. Wah mantap. Ya, padahal cuma sebutir tapi tetap kan tetap mahal ya. Nah iya guys, kalau kayak gini lihat dia masih rata ya, tuh rata. Susah loh, ini tidak semudah yang mungkin agak-agak dibayangkan di rumah. Memastikan bros tetap tegak dan tidak melengkung itu butuh perjuangan. Ini juga manik-maniknya ada semua ya di koleksi Kiki. Cuman kadang-kadang ini nggak ada lubangnya apa gimana ya? Kayak buntu gitu loh. Sudahlah, ini kita ikhlaskan, kita ambil manik baru ya. Tapi bener loh, mutiara air tawar itu menjadi harta kekayaan yang sesungguhnya karena mahal banget sekarang. Sudah gitulah mahal, harganya juga kayak lombok ya, tiap hari bisa berubah. Jadi kalau mau beli mutiara air tawar, yang ditanya, Mbak, harga mutiara tawarnya apa masih sama gitu. Jangan langsung pesan, saya mau pesan mutiara tawar, ini 2 untai, ini 20 untai gitu. Jangan, nanti begitu tagihan datang kita bisa agak-agak sutris ya. Tapi kita pastikan dulu harganya, setelah harga kita kunci baru kita order. Nah ini sudah ada 1-2, ini kita bisa kasih ya 1-2 butir ke flexingan di sini dengan mutiara air tawar yang kecil aja. Warna-warna oval manja gitu. Bismillah. Sebuah tips kehidupan ya. Duh ini kok kayaknya kalau dikasih peach kok nggak cocok ya, kita kasih yang putih. Bismillah. Ini terus kita pasang di sini. Nah ini boleh kita agak jauhkan ya, jaraknya ini loh agak dijauhkan ya, kayak gini. Set. Ini pada saat dipelintir jangan lupa ditahan tangannya yang satu, yang ini kita buat pelintir ya. Nah ini teman-teman sambil ditarik menjauh. Jadi pertama-pertama pada saat melintir itu dia adalah sebuah garis lurus ya. Nah kemudian setelah sampai di sini kita agak lengkung-lengkungin, set, biar dia kelihatan agak ada lengkungan-lengkungan manja gitu kan. Manja-manja nggak manja. Terus ini kita geserkan ke sini, set, set. Oke. Lalu kita pasang lagi yang oval. Mbak Kiki pegang kawat sudah berapa lama? Insya Allah tahun ini adalah tahun ke-18 Mbak. 17 tahun jualan dan 18 tahun bikin bros. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Iya. Terus ya dengan durasi bikin sehari anggap aja 10 bros lah ya. Jadi kalau dikalikan dalam 1 tahun saya bikin bros, apa ya, udah berapa bros ya yang dibuat ya? Banyak juga lah. Ini di sini bisa. Tapi nggak menjamin kok ya, yang udah lama itu pasti bagus tuh belum tentu guys. Sesungguhnya bagus nggak bagus itu milik orang-orang yang rajin
nyobain. Karena saya kan istilahnya 18 tahun emang bikin bros, tapi kan model bros yang saya bikin ya gitu-gitu aja lah ya. Sehingga kalau ada model baru yang saya nggak pernah coba, mungkin saya akan kalah canggih gitu dibandingkan teman-teman yang udah sering nyobain produk sejenis. Ini semua mutiara ringan mbak, semua yang diambil dari depan ini mutiara ringan. Yang agak ada garis-garisnya ini baru mutiara air tawar yang mahal ya. Kalau yang oval-oval ini ada yang oval besar, oval kecil, nih 10 ribuan sebungkus, dapat banyak. Ini juga tetesnya, ada yang tetes besar, ada yang tetes gendut, itu juga 10 ribuan. Oke, nah ini kalau sudah di sini satu, kita kasih di sini. Mbak Ting Ting, selamat ke dokter. Selamat pijet ya. Mudah-mudahan lancar dan mudah semua proses pijetnya hari ini. Cepat sehat lagi, bikin bos cakep lagi. Sini kita, ya, ini taruh sini ya. Sini kita. Nah ini kadang-kadang kan kok di pelintir udah susah ya guys, karena keras kan. Apa yang harus dilakukan? Masa nggak dipelintir? Gini caranya. Kawat dari bawah, naikkan ke atas, naikkan ke atas, ke bawah, naikkan ke atas, naikkan ke bawah. Nah jadi sebenarnya ini di sininya itu kita kasih kuncian sehingga dia melintir di sendiri. Sini kita kasih lagi di sini ya. Bismillah. Bagus nggak ya hasilnya? Kayaknya kok bagusan yang bentuknya ini. Kita set, terus dilipat. Ya ini, terus kita putar. Bismillah. Gimana, agak berbeda kan sama bros yang tadi dibuat hanya dengan satu butir mutiara. Kalau punya daun-daun lain, oh iya, kalau ada topi-topi model ginian itu bisa juga loh dipakai guys. Ini juga lucu. Cara pakainya adalah kita kasih dulu topinya. Ini 7.500 kali ya satu bungkus. Lalu kita pasang topinya gini tuh kan, jadi cantik. Lalu kita pasang di sebelah sini. Terus dipintir. Kalau mau pakai topi yang berat juga boleh. Oh, kan dia ada aksen-aksen gimana gitu. Terus kita kasih lagi, boleh ya daun-daun atau lempengan-lempengan yang punya. Kalau ada daun yang kayak gini, kita bisa pasang 1-2 butir di sebelah sini. Ini kayaknya yang daun ini udah habis kali ya di toko. Jadi beberapa bahan dari tadi iklan terus ini ya Mbak Kiki. Iya bener ya, ada ini di toko, ada ini di toko, ada, penuh dengan iklan. Jangan mudah tergoda ya guys. Bohong. Yang gampang tergoda gitu loh guys, biar belanjanya banyak ya. Nih guys, ya 1, 2, 3. Terus bagian belakangnya gimana? Bagian belakangnya kayak gini, kecil aja jadinya ya. Terus set. Kayaknya daun kecil ini sudah lama deh Mbak. Kayaknya seingat saya udah nggak ada sih cam yang daun ini. Cuman saya lupa juga sih. Soalnya jarang habis, kayak bahan-bahan cam-cam daun ini kan habis diposting ketumpuk di bawah-bawah gitu ya. Terus nggak ke update lagi. Maafkan.
Nih set gini ya. Nah terus ini kita kalau masih ada kautnya tadi berapa panjangnya Mbak? Kautnya yang ini agak lebih panjang, mungkin sekitar 1,5 meteran. Nah terus ini kita kasih. Ya Allah, mudah-mudahan ya, saya doakan teman-teman yang belanja bahan juga semangat bikinnya dan langsung laris semua dagangannya Rek ya. Amin amin. Karena kalau teman-teman laris, saya juga ikut bahagia. Mudah-mudahan juga langsung belanja lagi. Oh. Tapi yang kadang berat itu ini sih, mengumpulkan semangat untuk bikin ya. Karena kadang-kadang semangat untuk bikin itu tidak berbanding lurus guys dengan stok bahan manik yang banyak. Kadang kita mikir kalau manik-maniknya banyak jadi semangat gitu. Secara logika iya sih, tapi kadang-kadang kalau sudah manik-maniknya kekumpul banyak terus aduh bikin apa ya gitu. Cuman dilihat-liatin terus gak bikin. Soalnya saya juga suka gitu. Jadi sebenarnya lebih manjur untuk ngecek saldo rekening ya, atau ngeprint buku tabungan gitu untuk menumbuhkan semangat membuat yang lebih banyak dibandingkan ngecek bahan, stok bahan. Coba deh rajin-rajin ngeprint buku, rajin-rajin ngecek saldo. Kayaknya itu lebih bikin kita semangat bikin. Nih set ya. Ini sudah ada di sini. Teret. Nah, kurang lebih nih bros yang tadinya awalnya kayak kacamata sekarang udah kayak angka 8 ya. apalah ya, pokoknya kurang lebih seperti itulah ya guys ya. Nah ini bisa kita kasih lempengan dulu di bagian belakang, tapi kalaupun enggak kita langsung bisa tempelkan aja nih peniti ya. Nah, ini pakai yang panjang penitinya. Set. Nah, dia udah nggak kelihatan lagi kan? Waduh, Masya Allah, bahaya. Mbak, kalau saya itu saldo banyak malah semangat. Nah, kalau saldo dikit jadi ngenes. Nah, kalau buat Mbak Haya tipsnya adalah ketika saldo banyak langsung di print Mbak buku tabungannya. Nah, kalau pas lagi habis diambil-ambilin nggak usah di print ya. Jadi tetap biarkan saldo yang banyak itu yang tercetak di buku tabungan. Dan nggak usah pakai download m-banking Mbak ya. Tetap mengacu pada saldo tabungan yang banyak itu aja. Walaupun realnya mungkin udah nggak banyak, yang penting yang dicetak masih kelihatan banyak. Jadi semangat itu tetap ada terus ya. Nah betul sekali. Kalau perlu di frame Mbak, dipasang di dekat meja kerja gitu ya. Wah. Kalau kita mau flexing sedikit boleh kita bikin ya, ala-ala editan pakai Photoshop. Nambahin 2 atau 3 nolnya di belakang. Aduh, gimana sih? Ya, itu kan sebuah cara-cara untuk menumbuhkan semangat untuk terus berkarya ya. Set. Nih, tuh kalau udah kawatnya tinggal seuprit ini berat guys, susah masukin. Pelan-pelan, tetap. Nah, set ya. Udah sampai ke belakang. Ini ditarik yang kuat biar penitinya kencang. Bismillah. Jadi pasang peniti ini adalah step by step yang menguji kesabaran ya, dan juga ketelatenan. Ini kalau ditutup
lempengan lebih rapi sih. Namun sekali lagi karena lempengannya nggak ada ya udahlah ya. Kita bikin yang ada-ada aja dulu. Ini kita ginikan supaya gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Teret. Teret. Nah, jadi berbeda lah ya gayanya dibandingkan yang tadi langsung dipasang. Gimana? Bagaimana? Nah, ini kita kasih juga. Aduh. Bros, ya pas brosnya jadi udah semangat ya. Pas mau difoto baru ingat, oh peniti belum dipasang. Kita buka. Iya Mbak Ika, teret, udah jadi ya. Ini juga kita kasih peniti sama kawat dari kanan arahkan ke kiri. Sebelah kawat dari kiri arahkan ke sebelah kanan. Nah, buat teman-teman yang setelah melihat tutorial kok rasanya males untuk bikin sendiri, jangan berkecil hati guys, karena kita siap mengirimkan bros-bros cantik-cantik ini ke alamat teman-teman. Tetap jualan lagi. Jadi kalau mau pesen bahan boleh, kalau mau pesen yang udah jadi juga bisa banget ya. Monggo langsung aja dikontak mbak-mbak adminnya, mana yang kiranya paling cocok buat teman-teman, nanti kita bantuin. Bismillah. Oke. Ini kawat dari belakang arahkan ke depan, sampai depan arahkan ke belakang ya, sampai belakang. Masukkan lagi ke peniti. Mudah-mudahan kelihatan jelas ya. Nah, ini kalau lebih bagus lagi sih kalau dikasih lempengan ya yang kecil-kecil gini. Tapi ya daripada beli lempengan lagi, beli lagi ya kan. Udahlah nggak usah dilempengin, langsung pasang peniti gini juga sebenarnya sudah cukup rapi. Kalau susah pakai tang jepit, ditarik, set. Ya, pastikan tidak ada jarak ya, supaya apa? Supaya penitinya itu kokoh kepasangnya. Ya, jadi benar-benar rapih. Bismillah. Tarik. Nah, kalau ini susah kan, ini agak dinaikkan sedikit. Bismillah. Terus diselipkan. Ya. Nah, sudah jadi deh. Mudah-mudahan sharing tutorialnya bisa membantu memberikan bayang-bayang ke teman-teman yang mau bikin bros ya. Sehingga nanti proses prakteknya jadi lebih mudah. Loh, Mbak Asti, kenapa kata-kata itu harus diketik pada saat live? Oh. Jangan dong guys ya, tolong jangan menyerah guys. Jangan terlalu cepat mengibarkan bendera putih ya, karena ada banyak warna-warna lain yang bisa kita kibarkan. Kalau sekarang masih agak-agak belum berhasil, nggak apa-apa, ditaruh dulu. Nanti kita coba lagi setelah ini. Oke, siap, mantap. Bahan-bahannya masih, oh iya, diulang lagi iklannya. Pokoknya bahan-bahannya bisa dipesan di Mbak Admin ya. Monggo, kerangnya mumpung masih ada. Kalau yang beli 4 sekaligus nanti dapat potongan harga khusus. Gitu dulu ketemuan hari ini teman-teman. Selamat nyobain ya. Sampai ketemu lagi di tutorial yang lain. Dadah.